Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia. Ciri makhluk hidup salah satunya adalah bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Oksigen sangat diperlukan tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Ini akan menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas. Alat pernafasan manusia meliputi rongga hidung, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernafasan terluar. Rongga hidung memiliki rambut dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring udara, menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru, dan mengatur kelembapan udara. Untuk itu, pernafasan lewat hidung lebih baik daripada pernafasan lewat mulut. Kemudian ada pangkal tenggorokan yang kedua, atau laring. Laring terdiri atas katup pangkal tenggorokan dan kepingan tulang rawan yang membentuk jakun. Pada laring terdapat pita suara yang akan bergetar jika ada suara yang melaluinya. Getaran ini yang menimbulkan suara. Ukuran pita suara pria lebih besar daripada wanita. Makanya nada suara pria itu lebih rendah dan besar, sedangkan wanita suaranya itu lebih tinggi dan kecil. Yang ketiga ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea ini terletak di depan kerongkongan. Trakea tersusun atas tulang yang berbentuk cincin dengan panjang sekitar 10 cm. Jika ada debu atau kotoran yang masuk, maka dinding trakea akan bergesekan yang menimbulkan hembusan udara yang kuat yang biasa disebut batuk. Lalu selanjutnya ada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus ini menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang berfungsi sebagai tempat lalu lintas udara pernafasan. Anak cabang batang tenggorokan atau bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus, di mana bronkus kanan bercabang 3 bronkiolus dan bronkus kiri bercabang 2 bronkiolus. Bronkiolus bercabang membentuk pembuluh-pembuluh yang halus yang disebut alveolus. Bisa dilihat pada gambar. Ya, selanjutnya yang terakhir ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada di atas sekat diafragma. Paru-paru kanan terdapat 3 gelambir dan paru-paru kiri terdapat 2 gelambir. Paru-paru terbungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Proses pertukaran udara kotor dan bersih terjadi di dalam paru-paru. Nah, tepatnya ada di alveolus. Ya. Di sini kita bisa melihat ketika udara masuk, O2 atau oksigen diikat oleh hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pada saat udara dihirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah, lalu diikat oleh hemoglobin dan oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, proses tersebut menghasilkan energi dan karbon dioksida. Karbon dioksida diikat kembali oleh hemoglobin darah ke paru-paru menuju tenggorokan hingga lubang hidung untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada proses pernafasan. Proses pernafasan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi berarti pemasukan udara luar ke paru-paru, sedangkan ekspirasi pengeluaran udara dari paru-paru keluar. Bisa dilihat pada gambar ketika inspirasi, tulang rusuk terangkat, diafragma turun, dan volume rongga dada membesar. Ketika ekspirasi, tulang rusuk turun, diafragma naik, dan volume rongga dada mengecil. Kemudian berdasarkan tempat, proses pernafasan dibagi 2. Yang pertama ada pernafasan dada dan pernafasan perut.
Pernafasan dada. Ketika inspirasi udara masuk, otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang, lalu diafragma kontraksi. Ketika ekspirasi, udara keluar, otot tulang rusuk merelaksasi sehingga rongga dada mengempis dan diafragma relaksasi. Lalu, pernafasan perut. Inspirasinya, ketika udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar. Ketika udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, dan diafragma melengkung ke rongga dada yang volume rongga dadanya itu mengecil. Kalian bisa mempraktekkan antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke? Ya, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.